Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam mata kuliah pemrograman mobile. Saya, Reflanuari, akan menjadi dosen pengampu pada kesempatan kali ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas user interface pada Flutter. Dalam dunia pengembangan aplikasi mobile, antar muka pengguna atau UI yang menarik dan intuitif adalah salah satu kunci keberhasilan pengembangan aplikasi. Flutter sebagai salah satu framework modern yang dikembangkan oleh Google menawarkan berbagai alat bantu maupun pustaka yang sangat banyak untuk menciptakan antarmuka aplikasi yang menarik. Pada bagian ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana Flutter memungkinkan kita untuk mendesain dan mengembangkan UI yang responsif dan interaktif. Mulai dari dasar-dasar widget, tata letak, hingga teknik-teknik lanjutannya. Yang pertama adalah layout. Dalam pengembangan aplikasi Flutter, memahami konsep layout menjadi salah satu hal yang wajib dikuasai untuk kita dapat menghasilkan antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif. Karena sebaik apapun tampilan atau desain aplikasi, jika tidak mampu mengatur tata letak yang baik, maka akan terlihat tidak menarik. Layout mengacu pada cara widget ditata layar. Sementara, navigasi mengacu pada cara pengguna bergerak di antara layar-layar atau halaman-halaman dalam aplikasi. Yang pertama, itu ada kontainer. Widget kontainer adalah salah satu widget paling serbaguna dalam Flutter. Kontainer dapat digunakan untuk mengatur layout, memberi padding, margin, border, dan latar belakang pada widget lainnya. Sebagai contoh kodenya seperti ini. Dalam contoh ini, kontainer memberikan padding, margin, warna latar belakang, dan border pada widget teks di dalamnya. Dengan menggunakan box decoration, kita dapat menyesuaikan lebih lanjut tampilan kontainer dan dapat kita sesuaikan untuk berbagai kebutuhan proyek aplikasi. Yang kedua, itu ada widget row. Menata widget anak secara horizontal dalam baris. Berikut adalah contoh penggunaan widget row. Dalam contoh ini, 3 icon ditampilkan dalam satu baris dengan jarak yang merata menggunakan properti main axis alignment space round. Lalu yang ketiga ada kolom. Widget kolom menata widget anak secara vertikal dalam kolom. Berikut adalah contoh penggunaan widget kolom. Dalam contoh ini, terdapat 3 widget teks yang dicoba ditampilkan dalam satu kolom dengan properti main axis alignment center yang memastikan bahwa semua widget anak terpusat secara vertikal dalam kolom. Lalu yang keempat, ada stack. Widget stack memungkinkan penumpukan widget di atas satu sama lain. Stack berguna untuk membuat desain yang kompleks dengan elemen yang tumpang tindih. Penerapannya sebagai berikut. Grid view, widget grid view menampilkan widget anak dalam bentuk grid. Ini berguna untuk tata letak yang membutuhkan lebih dari satu kolom. Contohnya sebagai berikut. Memilih widget layout yang tepat berdasarkan kebutuhan aplikasi sangat penting untuk memastikan antarmuka pengguna yang rapi dan mudah dinavigasi. Setelah kita membahas layout, kita akan membahas responsive layout. Responsive layout adalah konsep yang penting dalam pengembangan aplikasi modern. Memungkinkan tampilan aplikasi menyesuaikan dengan berbagai ukuran dan orientasi layar. Dalam Flutter, kita dapat membuat layout yang responsif menggunakan berbagai widget dan teknik yang disediakan oleh framework ini. Memahami dan menerapkan responsive layout akan memastikan aplikasi kita tampil optimal pada berbagai perangkat, dari ponsel hingga tablet dan desktop. Yang pertama itu adalah Media Query. Media Query adalah alat utama dalam Flutter untuk mendapatkan informasi tentang ukuran dan orientasi layar. Dengan Media Query, kita dapat membuat keputusan runtime tentang bagaimana widget harus ditata berdasarkan dimensi perangkat saat ini. Berikut adalah contoh dasar penggunaan Media Query.
Dalam contoh ini, ukuran kontainer disesuaikan dengan lebar dan tinggi layar menggunakan media query. Pendekatan ini memastikan kontainer tersebut diproporsional terhadap ukuran layar perangkat. Yang kedua, itu ada layout builder. Layout builder adalah widget lain yang sangat berguna untuk membuat layout responsif. Layout builder menyediakan constraint yang dapat kita gunakan untuk menyesuaikan widget berdasarkan ukuran ruang yang tersedia. Contoh penggunaan layout builder seperti ini. Nah, dalam contoh ini, layout builder memeriksa lebar yang tersedia dan memilih layout yang sesuai. Jika lebar lebih dari 600 pixel, wide layout digunakan. Jika tidak, narrow layout digunakan. Teknik ini berguna untuk menyesuaikan tampilan antara mode landscape dan portrait atau antara perangkat ponsel dan tablet. Yang ketiga, ada flex and expanded. Flex and expanded umumnya digunakan bersamaan dengan row and column. Nah, widget ini memungkinkan kita membuat layout yang fleksibel dan responsif. Dengan menggunakan properti flex, kita dapat mengatur bagaimana ruang harus didistribusikan di antara widget anak. Berikut adalah contoh penggunaan flex dan expanded untuk layout responsif. Dalam contoh ini, row berisi 2 expanded dengan warna berbeda. Expanded merah akan mengambil 2 kali lebih banyak ruang dibandingkan kontainer hijau, karena flex diatur ke 2 untuk expanded merah dan 1 untuk kontainer hijau. Ini memungkinkan layout yang proporsional dan responsif terhadap perubahan ukuran layar. Yang keempat adalah responsive grid view. Grid view juga dapat kita manfaatkan sebagai widget yang sangat fleksibel untuk membuat tata letak grid yang responsif. Dengan grid view, kita dapat menentukan jumlah kolom atau ukuran elemen grid yang otomatis menyesuaikan dengan ruangan yang tersedia. Contoh penggunaan responsive grid view. Dalam contoh ini, jumlah kolom grid disesuaikan berdasarkan lebar layar. Jika lebar layar lebih dari 600 pixel, grid akan memiliki 4 kolom. Jika tidak, grid akan memiliki 2 kolom. Grid view.builder memungkinkan kita membuat tata letak grid yang dinamis dan responsif. Yang kelima, itu adalah responsive framework. Selain widget bawaan, ada beberapa paket pihak ketiga yang dapat membantu membuat layout responsif dengan lebih mudah, seperti Responsive Framework dan Flutter Screen Util. Paket-paket ini menyediakan widget dan utilitas tambahan untuk membantu kita membuat layout yang fleksibel dan responsif. Berikut adalah contoh penggunaan Responsive Framework. Nah, dalam contoh ini, Responsive Wrapper dari paket Responsive Framework digunakan untuk mengatur breakpoint dan skala layout berdasarkan ukuran layar. Ini membantu membuat layout yang konsisten dan responsif di berbagai perangkat. Membuat layout yang responsif dalam Flutter memerlukan pemahaman tentang berbagai teknik yang tersedia, seperti media query, layout builder, flex, expanded, grid view, maupun paket pihak ketiga. Dengan memanfaatkan alat-alat ini, kita dapat memastikan aplikasi tampil optimal di berbagai ukuran dan orientasi layar. Setelah responsive layout, kita akan membahas tentang navigasi. Navigasi dalam Flutter memungkinkan pengguna untuk berpindah antar layar atau halaman dalam aplikasi. Flutter menggunakan widget navigator dan route untuk mengelola navigasi. Ada 2 pendekatan utama untuk navigasi. Navigasi imperatif dan navigasi deklaratif. Navigasi imperatif adalah cara untuk berpindah antar halaman menggunakan metode dari navigator kelas secara langsung. Navigator menggunakan sebuah stack untuk mengelola halaman dalam aplikasi. Mirip dengan cara kerja stack di struktur data. Berikut adalah contoh penggunaan navigasi untuk berpindah ke halaman baru. Navigator.push menambahkan halaman baru ke atas
stack navigasi, yang berarti halaman baru ini akan menjadi halaman aktif yang dilihat pengguna. Konteks menyediakan informasi tentang widget yang saat ini dalam proses build yang diperlukan oleh navigator. Material page route merupakan salah satu cara paling umum untuk membuat sebuah route dalam aplikasi Flutter. Ini adalah implementasi dari route yang memberikan animasi transisi khas material design. Builder digunakan untuk membuat dan mengendalikan widget halaman baru yang akan ditampilkan. Dalam contoh ini, second page atau layar kedua adalah widget yang akan digunakan atau ditampilkan saat pengguna melakukan navigasi. Navigator pop ini menghapus halaman teratas dari stack navigasi, sehingga halaman sebelumnya menjadi halaman aktif. Jika tidak ada halaman di bawahnya, aplikasi mungkin akan keluar dan kembali ke layar kosong. Yang kedua, itu ada navigasi deklaratif. Navigasi deklaratif adalah cara yang lebih modern dan dianjurkan untuk aplikasi dengan navigasi yang lebih kompleks. Dengan pendekatan ini, kita menggambarkan status navigasi dalam bentuk widget. Berikut adalah contoh menggunakan GoRouter, sebuah paket populer yang navigasi deklaratif di Flutter. GoRouter digunakan untuk mengelola semua route dalam aplikasi dengan pendekatan deklaratif. Routes, properti ini adalah daftar dari semua route yang didefinisikan dalam aplikasi. GoRoutes mendefinisikan sebuah route dalam aplikasi. Path digunakan untuk menentukan URL path untuk route tersebut. Builder digunakan untuk membuat dan mengembalikan widget halaman yang sesuai dengan route yang diminta. Parameter stat berisi informasi tentang status route saat ini, seperti parameter URL. Setelah navigasi, kita akan membahas input. Dalam aplikasi mobile, menangani input pengguna adalah salah satu aspek paling penting. Flutter menyediakan berbagai widget untuk menangani interaksi pengguna. Dua di antaranya yang paling sering digunakan adalah button and text field. Memahami cara kerja dan penggunaan widget ini adalah kunci untuk menciptakan aplikasi yang responsif dan user-friendly. Yang pertama itu adalah button. Button adalah widget yang digunakan untuk menangani tindakan pengguna seperti klik atau tap. Flutter menyediakan beberapa jenis button yang dapat digunakan sesuai kebutuhan, termasuk elevated button, text button, dan icon button. Setiap jenis button memiliki kegunaan dan properti khusus yang memudahkan dalam mengatur gaya dan fungsionalitas. Yang pertama, itu ada elevated button. Elevated button adalah button yang menonjol dari latar belakangnya, memberikan efek elevasi yang menambahkan kedalaman pada antarmuka pengguna. Ini adalah button yang paling umum digunakan dalam Flutter. Yang kedua, ada text button. Text button adalah button yang tidak memiliki efek elevasi dan biasanya digunakan untuk aksi sekunder atau dalam dialog. Lalu yang ketiga ada icon button. Nah, icon button ini adalah button yang hanya berisikan icon tanpa teks. Ini sangat berguna untuk tombol-tombol dalam toolbar atau navbar. Icon button memungkinkan kita menambahkan icon dari material icons atau icon custom yang kita miliki ke dalam tombol. Lalu yang kedua, ada text field. Text field adalah widget yang digunakan untuk menerima input teks dari pengguna. Text field sangat berguna dan mendukung berbagai pengaturan seperti validasi input, pengaturan fokus, dan penanganan berbagai tipe keyboard. Text field memiliki banyak properti yang memungkinkan penyesuaian lebih lanjut. Berikut adalah beberapa antaranya. Controller menggunakan text editing controller untuk mengontrol dan memanipulasi teks dalam text field. Keyboard type mengatur jenis keyboard yang ditampilkan, seperti text input, dot number, atau untuk input angka,
Ada obscure text atau mengatur apakah teks akan dimasukkan harus disembunyikan berguna untuk input password biasanya. Lalu ada max length mengatur jumlah maksimum karakter yang dapat dimasukkan. Lalu setelah input kita akan membahas yang namanya icon. Icon adalah elemen visual yang sangat penting dalam mengembangkan antarmuka atau UI. Mereka membantu pengguna untuk dengan mudah mengenali fungsi atau tindakan tertentu tanpa harus membaca teks. Flutter menyediakan berbagai cara untuk penggunaan icon, baik dari pustaka icon, bawaan seperti material icon, maupun icon khusus yang diimport dari sumber eksternal. Yang pertama adalah menggunakan material icon. Flutter dilengkapi dengan pustaka icon bawaan yang disebut material icons. Pustaka ini adalah bagian dari framework material design yang sangat terintegrasi dengan Flutter. Untuk menggunakan material icons, kita dapat menggunakan widget icon yang tersedia dalam Flutter. Lalu, ada icon size dan color. Icon dalam Flutter sangat fleksibel dan mudah untuk disesuaikan. Kita dapat mengubah warna dan ukuran icon dengan menambahkan parameter color dan size pada widget icon. Warna dapat diatur menggunakan object color, sedangkan ukuran diatur dalam bentuk angka yang mewakili pikselnya. Custom icon, selain material icons, Flutter juga mendukung penggunaan icon custom. Misalnya, jika kita memiliki set icon yang unik dan tidak tersedia di material icons, kita bisa mengimportnya sebagai file font atau gambar SVG menggunakan library seperti Flutter SVG. Menambahkan icon dengan teks. Dalam beberapa kasus, kita mungkin ingin menambahkan icon di samping teks untuk memberikan lebih banyak konteks kepada pengguna. Flutter memungkinkan kita untuk menggabungkan icon dan teks dengan menggunakan widget row and column. Setelah icon, kita akan membahas styling. Styling adalah komponen penting dalam pengembangan aplikasi Flutter yang mempengaruhi tampilan dan nuansa aplikasi. Dengan menggunakan styling, kita dapat memastikan konsistensi visual dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Flutter menyediakan berbagai alat dan teknik untuk menetapkan gaya atau menerapkan gaya pada widget dan keseluruhan aplikasi. Penggunaan style pada teks. Text style adalah kelas yang digunakan untuk mengatur tampilan teks di Flutter. Dengan text style, kita dapat mengatur properti seperti warna, ukuran, font, dan gaya teks lainnya. Lalu setelah itu, penggunaan style pada kontainer. Kontainer adalah widget serbaguna yang memungkinkan kita mengatur layout, memberikan padding, margin, border, dan latar belakang pada widget lainnya. Styling juga dapat kita terapkan pada banyak widget yang disebut di atas. Ini dapat digunakan pada penanganan input semisal memodifikasi tampilan text field, button, bahkan untuk mengkonfigurasi tema bawaan aplikasi kita memerlukan styling. Penggunaan styling tentunya akan berbeda untuk setiap widget. Format penulisan akan menyesuaikan jika kita perlu belajar lebih banyak tentang widget-widget yang mendukung styling. Setelah styling, kita akan membahas yang namanya tema. Selain styling, tema juga menjadi peran visual utama. Flutter memungkinkan kita untuk mendefinisikan tema global yang diterapkan di seluruh aplikasi menggunakan widget theme data. Tema standar, dengan tema kita dapat menerapkan gaya default untuk berbagai widget seperti warna utama, warna aksen, font, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada tema kostum. Selain menerapkan tema global, kita juga dapat menerapkan tema kostum pada widget individual yang menggunakan widget theme. Lalu ada dark mode. Flutter juga mendukung dark mode yang semakin populer karena dapat mengurangi kelelahan mata dan menghemat baterai pada perangkat layar OLED. Kita dapat mendefinisikan tema terpisah untuk dark mode dan menerapkan berdasarkan pengaturan sistem atau preferensi penggunanya. Dengan dukungan konfigurasi tema, kita yang lebih kompleks akan membantu kita dalam mengembangkan
aplikasi yang powerful dengan fungsionalitas yang lebih tinggi. Sekian dulu materi dari saya tentang user interface di Framework Flutter. Sampai berjumpa kembali di konten mata kuliah pemrograman mobile yang lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.